Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara-saudaraku dimanapun berada, hari ini saya sampaikan tentang budaya bersahaja. Kecenderungan manusia berperilaku boros terhadap harta memang sudah ada di dalam dirinya. Ditambah lagi perilaku boros adalah salah satu tipu daya syaitan terkutuk yang membuat harta yang kita miliki tidak efektif mengangkat derajat kita. Harta yang dimiliki justru efektif menjerumuskan, membelenggu, dan menjebak kita dalam kubangan tipu daya karena kita salah dalam menyikapinya. Hal ini dapat kita perhatikan dalam hidup keseharian kita. Orang yang punya harta, kecenderungan untuk menjadi pecinta harta cenderung lebih besar. Makin bagus, makin mahal, makin senang, maka makin cintalah ia kepada harta yang dimilikinya. Lebih dari itu, maka ingin pula lah ia untuk memamerkannya. Terkadang apa saja ingin dipamer-pamerkan. Ada yang pamer kendaraan, pamer rumah, pamer mebel, pamer pakaian, dan lain-lain. Sifat ini muncul karena salah satunya kita ini ingin tampil lebih wah, lebih bermerek, atau lebih keren dari orang lain. Padahal makin bermerek barang yang dimiliki justru akan makin menyiksa diri kalau tanpa ilmu. Suatu pengalaman ketika seorang memberi sebuah ballpoint. Dari tampangnya ballpoint ini saya pikir sangat bagus, mengkilat, dan ketika dipakai untuk menulis pun enak. Tapi tiba-tiba ballpoint ini menjadi barang yang menyengsarakan ketika ada yang memberitahu bahwa ballpoint yang mereknya A itu adalah sebuah ballpoint yang terkenal dengan ukuran sebuah benda yang bernama ballpoint. Mulanya tidak mengerti sama sekali. Tadinya saya kira harganya paling cuma ribuan rupiah saja. Tetapi ketika tahu itu harganya jutaan, Masya Allah, sikap pun jadi berubah. Tiba-tiba jadi takut hilang. Ketika dibawa takut jatuh. Ketika dipinjam takut cepat habis tintanya, karena tintanya pun mahal. Mau disimpan takut jadi mubazir. Mau dikasihkan ke orang lain sayang. Ditambah lagi saat dipakai pun malu. Mungkin nanti ada yang komentar, wah ballpointnya mahal. Begitulah nasib punya barang bermerek. Masya Allah. Mungkinkah kita tersiksa dengan barang mahal? Sebaiknya kalau kita terbiasa dengan barang yang biasa-biasa, dapat dipastikan hidup pun akan lebih ringan. Karenanya hati-hatilah saudaraku, apabila dalam kondisi ekonomi bangsa kita yang sedang terpuruk saat ini, kita sedang benar-benar mengendalikan diri, harus penuh mengendalikan diri keinginan-keinginan. Jikalau kita ingin membeli sesuatu barang, ingat yang penting adalah bertanya pada diri, apa yang paling bermanfaat dari barang yang kita beli ini. Buat pula skala prioritas. Misalnya, haruskah membeli sepatu seharga 15 juta? Padahal keperluan kita hanya sebentuk sepatu olahraga. Apalagi di hadapan tersedia aneka pilihan harga mulai dari 700, 200, ya 50 mungkin ya. Mereknya pun beragam, tinggal dipilih mana kira-kira yang paling sesuai. Nah, kalau kita ada dalam posisi seperti ini, maka carilah sepatu yang tidak membuat kita sombong ketika memakainya, yang paling tidak menyiksa diri dalam merawatnya, dan yang paling bermanfaat sesuai tujuan utama dari pembelian sepatu itu. Hati-hatilah saudaraku, sebab yang biasa kita beli adalah merek, bukan awetnya. Karena kalau terlalu awet pun akan bosan pula memakainya. Jangan pula tergesa-gesa. Makanya ketahuilah bahwa pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 627.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula mereka kikir, dan adalah pembelanjaan di tengah-tengah yang demikian itu. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Jelaslah kiranya bahwa sikap boros lebih dekat kepada perilaku syaitan, na'udzubillah. Karenanya budaya bersahaja salah satu budaya yang harus kita tanamkan kuat-kuat dalam diri. Memilih hidup dengan budaya bersahaja bukan berarti tidak boleh memberi barang yang bagus, mahal, dan bermerek. Silakan saja, tapi ternyata kalau kita berlaku boros sama sekali tidak akan menjadi amal kebaikan bagi kita. Saya kira hikmah dari krisis ekonomi yang menimpa bangsa kita saat ini, salah satunya kita harus benar-benar mengendalikan keinginan kita. Tidak setiap keinginan harus dipenuhi. Karena jikalau kita ingin membeli sesuatu karena ingin dan senang, ketahuilah bahwa keinginan itu cepat berubah. Kalau kita membeli sesuatu karena suka, maka ketika melihat yang lebih bagus, akan hilanglah selera kita pada barang yang awalnya lebih bagus tadi. Belilah sesuatu itu hanya karena perlu dan mampu saja. Sekali lagi, hanya karena perlu. Perlukah saya beli barang ini? Matikah saya kalau tidak ada barang ini? Kalau tidak ada barang ini saya hancurkah? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri ketika kita membeli barang. Belum lagi kita melihat saudara kita yang di sana sini. Bahkan mereka sekarang saat ini karena pandemi ini, ya Allah. Kondisi ekonomi yang morat-marit begini membuat mereka tidak bisa berikhtiar. Mereka pun kadang untuk makan saja susah. Kita diberi kelebihan oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah dengan banyak-banyak menunjukkan kebersahajaan kita dan perbanyaklah memberi. Sebagai apa bagian daripada ucapan terima kasih, rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak dari orang lain. Sesungguhnya ketika kita memberi kepada orang lain itu adalah kita sedang menyayangi diri kita sendiri supaya kita disayang oleh Allah dengan harta kita di akhirat kelak. Jadi biasakanlah untuk kita senantiasa bersahaja dalam setiap yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan dalam kondisi ekonomi sulit seperti ini, Allah mengkaruniakan kepada kita kemampuan untuk menjadi orang yang terpelihara dari perbuatan sia-sia dan pemborosan. Hidup bersahaja dengan penuh syukur kepada Allah adalah jalan keluar terbaik dalam membangun sebuah kebaikan di dunia ini dan akan menjadi kenikmatan kita di akhirat kelak. Cari dunia sebanyak mungkin untuk bisa membahagiakan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, dan sebanyak mungkin hamba Allah yang lainnya. Jangan menumpuk harta, karena ditumpuk itu pasti juga suatu waktu akan hilang. Maka belanjakanlah harta di jalan Allah dengan banyak memberi, karena suatu waktu ajal menjemput kita dengan tiba-tiba. Kita sudah dijemput nanti oleh harta yang kita titipkan kepada mereka di akhirat kelak. Percayalah, janji Allah itu benar dan Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dari kita. Kita diberi oleh Allah sebagai ujian apakah kita mampu memberi kembali kepada orang lain yang menjadi tumpukan harta nanti kita di kemudian hari. Peliharalah harta dengan memperbanyak sedekah. Hiduplah dengan bersahaja dan tinggalkan boros. Demikian, mudah-mudahan siapapun yang mendengar nasihat ini bisa menjadi jalan kebaikan dari nasihat ini, kemudian bisa berbuat untuk dirinya di waktu yang akan datang, yaitu di akhirat dengan memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan Allah ridho. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.